Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Purna, kelas 3A Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diagnosis keperawatan pada ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yang pertama ada airway. Diagnosis yang pertama pada airway yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, yang merupakan ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Kemudian di sini ada gejala dan tanda mayor subjektif, yaitu tidak tersedia. Kemudian gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama batuk tidak efektif, tidak mampu batuk. Kemudian sputum berlebih, mengi, wheezing dan atau ronki kering. Yang kelima mekonium di jalan nafas pada neonatus. Kemudian diagnosis yang kedua yaitu ada risiko aspirasi, yang merupakan risiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronchial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Untuk risiko aspirasi, di sini tidak ada gejala dan tanda mayor subjektif dan objektif, tetapi di sini ada faktor risiko dan kondisi klinis terkait, di mana faktor risiko ini terdapat penurunan tingkat kesadaran, penurunan refleks muntah dan atau batuk, gangguan menelan, disfagia, kerusakan mobilitas fisik, peningkatan residu lambung, peningkatan tekanan intragastrik, kemudian ada penurunan motilitas gastrointestinal, sphincter esofagus bawah inkompeten, kemudian ada perlambatan pengosongan lambung, terpasang selang nasogastrik, terpasang trakeostomi, kemudian ada trauma atau pembedahan leher, mulut, dan atau wajah. Kemudian ada efek agen farmakologis, ketidakmatangan koordinasi menghisap, menelan, dan bernafas. Kemudian untuk kondisi klinis terkait, yaitu yang pertama ada cedera kepala, stroke, kemudian cedera medula spinalis, Guillain-Barré syndrome, kemudian penyakit Parkinson, keracunan obat dan alkohol, pembesaran uterus, kemudian ada myasthenia gravis, fistula tracheoesophagus, kemudian ada strictura esophagus, sklerosis multiple, labiopalatokisis, atresia esophagus, laryngomalacia, kemudian prematoritas. Yang kedua ada breathing. Untuk diagnosis yang pertama pada breathing yaitu ada gangguan pertukaran gas, yaitu di mana kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Kemudian di sini ada gejala dan tanda mayor subjektif. Yang pertama ada dyspnea. Kemudian gejala dan tanda mayor objektif. Yang pertama PCO2 meningkat atau menurun, kemudian PO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat atau menurun, kemudian yang kelima bunyi nafas tambahan. Diagnosis yang kedua pada breathing yaitu ada pola nafas tidak efektif, yaitu di mana inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Kemudian di sini ada gejala dan tanda mayor subjektif. Yang pertama ada dyspnea, kemudian gejala dan tanda mayor objektif. Yang pertama ada penggunaan otot bantu pernapasan, kemudian fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal, misalnya takipne, bradipne. Kemudian yang ketiga ada gangguan ventilasi spontan, yaitu di mana penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Untuk gejala dan tanda mayor subjektif yang pertama ada dyspnea, kemudian ada gejala dan tanda mayor objektif. Yang pertama penggunaan otot atas meningkat, kemudian volume tidak menurun, kemudian PCO2 meningkat, PO2 menurun, SaO2 menurun. Kemudian di sini ada circulation. Untuk diagnosis pertama pada circulation yaitu ada hipovolemia, di mana gejala dan tanda mayor subjektifnya yaitu tidak tersedia. Kemudian gejala dan tanda mayor objektifnya yaitu frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menyempit, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat. Kemudian diagnosis yang kedua yaitu hipervolemia. Untuk gejala dan tanda mayor subjektifnya yaitu yang pertama ortopne, kemudian yang kedua dyspnea, yang ketiga paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Kemudian gejala dan tanda mayor objektifnya yaitu edema anasarca dan atau edema perifer. Kemudian berat badan meningkat dalam waktu singkat, kemudian jugular venous
pressure atau GPP dan CPP meningkat. Kemudian yang keempat, refleks hepatojugular positif. Kemudian ada diagnosis gangguan sirkulasi spontan, di mana ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Kemudian gejala dan tanda mayor subjektif, yaitu yang pertama tidak berespon. Kemudian gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama frekuensi nadi kurang 50 kali per menit atau lebih 150 kali per menit. Kemudian tekanan darah sistolik kurang 60 mmHg atau lebih 200 mmHg. Kemudian frekuensi nafas kurang dari 6 kali per menit atau lebih 30 kali per menit. Kemudian kesadaran menurun atau tidak sadar. Kemudian ada diagnosis penurunan curah jantung, yaitu ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, di mana gejala dan tanda mayor subjektifnya yaitu ada perubahan irama jantung, yaitu palpitasi, kemudian perubahan preload, yaitu lelah, kemudian perubahan afterload, dyspnea, kemudian perubahan kontraktilitas, paroksimal nocturnal dyspnea atau PND, kemudian ortopne, batuk. Kemudian gejala dan tanda mayor subjektif di sini ada perubahan irama jantung, yaitu bradikardial atau takikardia, kemudian gambaran EKG, aritmia atau gangguan konduksi. Kemudian ada perubahan preload, yang pertama edema, distensi vena jugularis, central venous pressure CPP meningkat menurun, kemudian hepatomegali. Kemudian di sini ada perubahan afterload. Yang pertama tekanan darah meningkat atau menurun, nadi perifer teraba lemah, kemudian CRT lebih 3 detik, oliguria, warna kulit pucat dan atau cyanosis. Kemudian ada perubahan kontraktilitas. Yang pertama terdengar suara jantung S3 dan atau S4. Kemudian ada ejection fraction menurun. Kemudian ada diagnosis perfusi perifer tidak efektif, di mana penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian di sini ada gejala dan tanda mayor subjektif, yaitu tidak tersedia. Kemudian gejala dan tanda mayor objektifnya yaitu pengisian kapiler lebih 3 detik, kemudian nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Kemudian ada diagnosis risiko shock, di mana yaitu beresiko mengalami ketidaknyamanan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Di sini tidak ada tanda mayor subjektif dan objektif, namun di sini ada faktor risiko dan kondisi klinis terkait, yang dimana faktor risiko itu ada hipoksemia, hipoksia, hipotensi, kekurangan volume cairan, sepsis, kemudian sindrom respon inflamasi sistemik. Kemudian ada kondisi terkaitnya yaitu ada perdarahan, trauma multiple, pneumotorak, infak miokard, kemudian kardiomiopati, cedera medula spinalis, kemudian ada sepsis, kemudian koagulasi intravaskuler diseminata, kemudian ada sindrom respon inflamasi sistemik. Kemudian untuk diagnosis yang selanjutnya yaitu risiko perdarahan, yang dimana beresiko mengalami kehilangan darah baik internal atau terjadi dalam tubuh maupun eksternal terjadi hingga keluar tubuh. Di sini tidak ada gejala tanda mayor objektif dan subjektif dan objektif. Namun di sini ada faktor risiko dan kondisi klinis terkait, di mana faktor risiko di sini ada aneurysmia, gangguan gastrointestinal, misalnya ulkus polyparesis, kemudian gangguan fungsi hati, komplikasi kehamilan, komplikasi pascapartum, gangguan koagulasi, misalnya trombositopenia. Kemudian ada efek agen farmakologis, tindakan pembedahan, trauma, kurang terpapar informasi tentang pencegahan perdarahan. Kemudian untuk kondisi klinis terkaitnya ada aneurysmia, koagulasi intravaskular diseminata, kemudian sirosis hepatis, ulkus lambung, varises, trombositopenia, ketuban pecah sebelum waktunya, plasenta previa atau abrupsio,
kemudian ada atonia uterus, retensi plasenta, tindakan pembedahan, kanker, dan trauma. Kemudian ada disability. Untuk diagnosis yang pertama yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial, yang dimana gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompetensi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Di sini ada gejala dan tanda mayor subjektif. Yang pertama sakit kepala. Kemudian gejala dan tanda mayor objektifnya yang pertama tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi, pulse pressure melebar. Kemudian ada bradikardia, pola nafas irreguler, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, kemudian refleks neurologis terganggu. Kemudian untuk diagnosis yang kedua pada disability yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif, yaitu di mana beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Di sini tidak ada gejala tanda mayor subjektif dan objektif, namun ada faktor risiko dan kondisi klinis terkait. Kemudian ada exposure, di mana untuk exposure yaitu ada nyeri akut. Diagnosis yang pertama yaitu nyeri akut, di mana pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang 3 bulan. Di mana gejala dan tanda mayor subjektifnya tidak tersedia. Kemudian gejala dan tanda mayor objektifnya untuk nyeri akut yaitu tampak meringis, bersikap protektif, kemudian gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Kemudian untuk diagnosis yang selanjutnya yaitu gangguan integritas jaringan kulit, yaitu di mana kerusakan kulit atau dermis dan atau epidermis atau jaringan membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago kapsul, sendi dan atau ligamen. Kemudian di sini ada gejala dan tanda mayor subjektif, itu tidak tersedia. Kemudian gejala dan tanda mayor objektif yang pertama itu kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Kemudian di sini ada diagnosis risiko cedera, yaitu berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Di sini ada faktor risiko dan ada kondisi klinis terkait. Di sini ada faktor risiko eksternal dan internal. Untuk eksternal, faktor risikonya itu terpapar patogen, terpapar zat kimia toksik, kemudian terpapar agen nosokomia, kemudian ketidaknyamanan transportasi. Kemudian ada faktor risiko internal yaitu ketidaknormalan profil darah, kemudian perubahan orientasi afektif, perubahan sensasi, disfungsi autoimun, disfungsi biokimia, hipoksia jaringan, kegagalan mekanisme pertahanan tubuh, malnutrisi, perubahan fungsi psikomotor, perubahan fungsi kognitif. Kemudian untuk kondisi klinis terkait ada kejang, sinkop, vertigo, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, penyakit Parkinson, hipotensi, kelainan servus vestibularis, kemudian retardasi mental. Kemudian untuk diagnosis yang selanjutnya yaitu ada risiko jatuh, di mana berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Di sini ada faktor risiko dan kondisi klinis terkait, di mana kondisi klinis terkait ini terdapat osteoporosis, kejang, penyakit cerebrovaskuler, katarak, glaukoma, demensia, hipotensi, amputasi, kemudian intoksikasi, kemudian preeklamsi. Baik, sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.